Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlatul mufidah atau jumlah mufidah. Al-jumlatul mufidah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-jumlatul ismiyah atau jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim. Yang kedua disebut dengan al-jumlatul fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Dan yang ketiga disebut dengan al-jumlatul dzarfiyah atau jumlah dzarfiyah. Biasa dikenal dengan nama syibhul jumlah. Sebagaimana disampaikan di awal tadi, al-jumlatul ismiyah adalah setiap kalimat yang diawali dengan kata benda. Kemudian, contoh dari jumlah ismiyah adalah al-qalamu tawilun. Pulpen itu adalah panjang. Al-qalamu tawilun, kalimatnya diawali dengan kata al-qalamu, pulpen, yakni kata benda. Dan yang kedua adalah tawilun, panjang. Contoh berikutnya adalah al-madrasatu kabiratun, sekolah itu adalah besar. Contoh berikutnya adalah al-muhandisu solihun, seorang insinyur itu adalah soleh. Semua kalimat tersebut diawali oleh kata benda atau isim. Diawali pulpen, yang kedua sekolah, dan ketiga insinyur. Jadi semua kalimat tersebut disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim. Berikutnya adalah al-jumlatul fi'liyah atau jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contohnya dari al-jumlatul fi'liyah adalah jalasa Muhammadun 'alal bilat. Muhammad telah duduk di lantai. Contoh berikutnya adalah nadharatul jabala, saya telah melihat gunung. Contoh ketiga, qara'at Fatimatu ar-risalah, Fatimah telah membaca surat. Ketiga kalimat tersebut semuanya diawali dengan kata kerja. Pertama, jalasa, kedua, nadhara, ketiga, qara'a. Jadi, ketiga kalimat tersebut disebut dengan al-jumlatul fi'liyah atau jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Berikutnya adalah al-jumlatul dzarfiyah atau jumlah dzarfiyah. Jumlah dzarfiyah adalah setiap kalimat yang diawali oleh harf, yakni huruf jar atau dzaraf makan. Contoh dari al-jumlah al-dzarfiyah yang pertama adalah amamal madrasati maidanun. Di depan sekolah ada lapangan. Contoh kedua, fil masjidi muslimun, di dalam masjid ada seorang muslim.
Dan contoh ketiga adalah wara al-baiti bustanun. Di belakang rumah ada kebun. Ketiga kalimat tersebut adalah kalimah dzarfiyah atau al-jumlah az-dzarfiyah karena semuanya diawali oleh harf, yakni huruf jar dan dzaraf makan. Sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Yang pertama, al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun termasuk jumlah ismiyah karena diawali dengan kata benda. Al-baitu kabirun, sebuah rumah itu besar. Berikutnya, dhahabtu ilal masjidi. Saya telah pergi ke masjid. Kalimat tersebut diawali dengan kata dhahabtu, maka disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il atau kata kerja. Berikutnya, fil mazra'ati fallahun. Di ladang ada seorang petani laki-laki. Kalimat tersebut diawali dengan kata fi, sehingga disebut dengan jumlah dzarfiyah karena diawali dengan harful jar. Berikutnya, al-mudarrisu mahirun. Seorang guru itu adalah pandai. Kalimat tersebut diawali dengan kata al-mudarrisu, seorang guru, sehingga disebut dengan jumlah ismiyah karena diawali kata benda. Berikutnya, dakhala talibun ilal fasli. Seorang murid laki-laki telah masuk ke dalam kelas. Kalimat tersebut diawali kata dakhala, masuk, sehingga disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kalimat berikutnya, janibal fasli maqsafun. Di samping kelas ada kantin. Kalimat tersebut diawali dengan kata janiba, di samping, sehingga kalimat tersebut disebut dengan jumlah dzarfiyah. Sekarang kalimatnya adalah huwa tajirun. Dia laki-laki adalah seorang pedagang. Kalimat tersebut diawali dengan kata huwa, dia. Dia termasuk isim, sehingga kalimat tersebut disebut dengan jumlah ismiyah. Kalimat berikutnya, yasjudu talibun fil masjidi. Seorang murid laki-laki sedang sujud di dalam masjid. Kalimat tersebut diawali dengan kata yasjudu, sedang sujud, yakni termasuk kata kerja, sehingga kalimat tersebut disebut dengan jumlah fi'liyah. Berikutnya, alal maktabi qalamun. Di atas meja ada pulpen. Kalimat tersebut diawali dengan kata ala, di atas. Di atas termasuk dalam kategori harf, sehingga jumlah tersebut disebut dengan jumlah dzarfiyah. Kalimat berikutnya, al-maidanu wasi'un. Lapangan itu adalah luas. Lapangan termasuk dalam kategori isim atau kata benda, sehingga disebut dengan jumlah ismiyah. Contoh berikutnya, kharajta minal fasli. Kamu laki-laki telah keluar dari kelas. Kalimat tersebut diawali dengan kata kharajta, telah keluar, sehingga kalimat tersebut disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja. Berikutnya, fil fasli saburatun. Di dalam kelas ada papan tulis. Kalimat tersebut diawali dengan kata fi. Fi
itu termasuk harf, sehingga kalimat tersebut disebut dengan jumlah dzarfiyah. Contoh berikutnya, hiya mar'atun sholihatun. Dia perempuan adalah perempuan yang sholihah. Kalimat tersebut diawali dengan kata hiya, yaitu dia perempuan. Dia perempuan termasuk kata benda atau isim, sehingga disebut dengan jumlah ismiyah. Berikutnya, jalasti fil fasli. Kamu perempuan telah duduk di dalam kelas. Kalimat tersebut diawali kata jalasti. Jalasa artinya duduk. Duduk termasuk dalam kata kerja, sehingga disebut dengan jumlah fi'liyah. Contoh berikutnya, fauqal ardi samaun. Di atas bumi ada langit. Kalimat tersebut diawali dengan kata fauqa, di atas. Fauqa termasuk kategori harf, sehingga disebut dengan jumlah dzarfiyah. Sekarang, raja'a Muhammadun minas suqi. Muhammad telah pulang dari pasar. Kalimat tersebut diawali dengan kata raja'a, yakni pulang, sehingga kalimat tersebut disebut dengan jumlah apa? Siapa yang tadi faham, insya Allah tahu jawabannya. Jangan lupa praktek sebanyak-banyaknya supaya lebih paham dan lebih menguasai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.